Ya, pemirsa, investor relations memegang peranan penting dalam menjembatani komunikasi antara perusahaan tercatat dengan investor pasar modal. Karena itu, keberadaan divisi investor relations menjadi kunci penting dalam strategi bisnis jangka panjang emiten. Kepercayaan investor merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan yang telah tercatat di pasar modal. Dalam hal ini, investor relation memegang peranan yang vital dalam menjembatani komunikasi antara perusahaan tercatat dengan investor. Selain itu, investor relation juga berperan penting dalam memahami perspektif serta ekspektasi investor terhadap emiten, serta membangun hubungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan pasar serta nilai perusahaan. Dengan demikian, investor relation diharapkan menjadi salah satu ujung tombak bagi emiten untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Sebagai jembatan utama antara manajemen perusahaan dengan investor, analis dan regulator, investor relation bertugas menyampaikan narasi bisnis yang transparan dan terukur dari perusahaan. Adapun tugas utama investor relation meliputi pembukaan akses informasi finansial yang transparan, penyampaian laporan kinerja secara berkala, hingga respon cepat terhadap dinamika isu di pasar. Karena itu, keberadaan divisi investor relation menjadi kunci penting sebagai validator sentimen pasar, pengelola ekspektasi pemegang saham, sekaligus penyampai strategi bisnis jangka panjang. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, membangun kepercayaan investor, peran investor relation dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel dengan Mas Julius Cesar Samosir. Beliau adalah Head of Investor and Public Relations dari PT RMK Energy Tbk, kemudian juga Founder and Chairman Association of Indonesian Investor Relation. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Julius, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih Mas atas kehadirannya hari ini di studio. Tadi sudah disampaikan bicara mengenai peran dari bagaimana investor relation ini memberikan satu peran yang sangat signifikan lah ya dalam menjembatani perseroan dengan pihak-pihak terkait. Nah, lantas mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih kepada pemirsa seperti apa sih fungsi utamanya begitu dari investor relations ini untuk di perusahaan-perusahaan tercatat ataupun emiten. Oke, bicara investor relation, sebenarnya investor relation ini tiga kata dalam apa manfaat dari investor relation, yaitu capital market engagement. Jadi sebenarnya capital market engagement ini dapat dicapai dengan two-way bridge communication atau komunikasi dua arah antara perusahaan dan juga komunitas pasar modal. Perusahaan di sini dalam artian itu adalah manajemen dan bisa juga investor relations sebagai mini CEO atau mini CFO dan bisa juga komunitas pasar modal ini sebenarnya luas ya. Tapi kita bisa fokus sekarang untuk yang relates dengan investor relations itu ada sell side buy side. Sell side itu adalah sekuritas dan buy side itu adalah investor. Dan memang yang ketemu investor relation ini adalah yang ketemu sell side buy side ini adalah investor relations. Nah, bagi perusahaan sendiri seberapa penting bahwa memang kita harus membangun fungsi investor relations ini begitu, terutama ya bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin nanti akan IPO begitu ke depannya. Sebenarnya fungsi investor relation ini harusnya sudah bisa dimiliki pada saat di early stage proses investor relations. Karena IPO sendiri itu adalah awal komunikasi pasar modal untuk mencapai capital market engagement. Jadi sebenarnya buat emiten yang memang ingin memiliki periode jangka panjang di pasar modal, capital engagement ini bukan suatu pilihan, tetapi sesuatu hal yang wajib agar bisa menjadikan investor ini sebagai partner jangka panjang. Nah, berarti kalau kita lihat dengan fungsi yang strategis tadi, lantas seberapa penting juga bahwa ini bisa membangun kepercayaan investor yang paling utama kalau memang bagi perusahaan-perusahaan tercatat ataupun emiten begitu. Sebenarnya kalau investor relation ini secara regulasi di global sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan memiliki investor relation. Tapi yang diwajibkan oleh bursa global pada saat ini adalah lebih ke transparansi. Transparansi ini adalah syarat mutlak untuk melakukan listing. Nah, hampir sama dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri kita punya POJK 35 tahun 2014. Itu perusahaan yang akan IPO harus memiliki corporate secretary. Tapi beyond than that itu kita punya POJK 31 tahun 2015. Sebenarnya hal yang diwajibkan adalah transparansi. Nah, transparansi ini adalah
evolusi dari kebutuhan investor relations. Jadi dengan adanya investor relation ini, dengan adanya kewajiban kebutuhan capital market engagement ini membuat emiten itu harus sudah mulai melakukan kegiatan investor relations. Oke, bisa dikatakan berarti transparansi kemudian dengan kehadiran investor relation ini ada satu hubungan yang cukup erat juga dan harus bersinergi begitu, Mas? Pastinya. Jadi contoh misalnya kalau kemarin saya sempat join di acara diskusi terbuka bersama IDX dan juga Asosiasi Emiten Indonesia, itu bertemakan Strengthening Indonesia Capital Market. Jadi ternyata dari total 963 emiten yang udah listed di Bursa Efek Indonesia, ternyata hanya 129 emiten yang memiliki up to 2 analyst coverage atau bahasa simpelnya analyst recommendation. Dengan kata lain, 87% dari total emiten yang udah listed di Bursa Efek Indonesia itu belum terekspos dengan baik. That's why sebenarnya kenapa? Karena memang sekuritas atau sell side itu fokus ke emiten atau saham-saham yang memiliki market cap yang besar dan liquidity yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan institutional investor. Hal ini juga membuat investor IR dari second tier to third tier layer itu makin nggak confidence nih untuk memanage capital market engagement. Karena memang ya ini chicken and egg ya. Jadi memang harus berkolaborasi antara emiten, which is itu emiten, regulator dan juga sell side buy side dalam membangun ekosistem pasar modal yang lebih sehat. Di situ kebutuhan dari investor relation juga memiliki peran yang cukup vital tadi. Benar sekali. Menjembataninya begitu ya. Menjembataninya. Nah, kalau kita lihat peran IR sendiri dalam membangun tadi kredibilitas, kemudian kepercayaan ataupun trust baik dari investor institusional, kemudian juga retail itu bagaimana? Jadi sebenarnya balik lagi tadi seperti yang saya sebutkan di awal, investor relation ini adalah fokusnya ke capital market engagement. Jadi nggak hanya institutional investor. Jadi investor relation ini bakal perlu juga memanage hubungan atau engagement dengan media capital market. Kenapa? Karena memang kita nggak bisa memberikan sebagai bridging informasi ke semua investor retail. That's why selain memanage engagement dengan sell side buy side, kita juga sekarang ada kebutuhan untuk memanage distribusi informasi yang kompeten atau berkualitas kepada media pasar modal sehingga investor retail juga terupdate dengan baik. Gitu. Berarti informasi pun bisa dilakukan oleh investor relation begitu kepada masyarakat investor, dalam artian bagian dari peningkatan literasi juga begitu kan? Benar, tapi melalui engagement dengan media pasar modal. Sehingga literasi itu sampai ke investor-investor retail yang ada saat ini. Karena investor retail itu kan potensinya cukup besar. Saat ini sudah mencapai 30 juta SID dan itu sangat growing signifikan, mungkin di level 40% hingga di Juli tahun ini. Sehingga kita perlu kita tahu market yang volatile, liquidity terbatas, semua harga saham murah. Tapi masalahnya harga murah belum tentu peluang buat investor. Harga murah bisa menjadi peluang buat investor jika kita visible, IR-nya visible di market. Jadi once misalnya market lagi challenging, kinerja kita lagi baik atau menurun, kita tetap ada di market untuk memberikan informasi yang baik kepada investor dan membantu mereka mengambil keputusan yang rasional pada saat krisis. Itu yang membuat confident juga begitu akhirnya marketnya sendiri investor. Nah, apakah juga akan bisa meningkatkan lagi basis investor? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Mas Julius ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Julius Cesar Samosir, Head of Investor and Public Relation dari PT RMK Energy Tbk dan juga Founder and Chairman Association of Indonesian Investor Relations. Ya, ini dia menarik kalau kita bicara mengenai investor. Kemudian tadi peran IR ini ternyata signifikan juga begitu ya untuk membangun trust tadi. Nah, kalau memang ini sudah terjadi, lantas kalau kita lihat ke depannya, ujungnya begitu, apakah akan meningkatkan kembali basis investor
pasar modal kita begitu, dalam artian dengan informasi yang semakin luas, yang semakin mudah, semakin terjangkau, akankah ini akan berdampak pada perluasan basis investor pasar modal kita begitu? Pastinya, Mas Pasti. Jadi based on tadi yang saya mention, dari data 87% emiten di bursa efek itu belum terekspos dengan baik. Jadi that's why sebenarnya IR itu menjadi krusial. Pada saat dengan terekspos lebih baik, porsi emiten yang terekspos lebih baik lebih banyak dari yang sebelumnya, yang dari 963 hanya 129 yang masih ke-cover oleh analis, lebih dari 2. Hal ini yang menjadi peluang buat investor relation atau pentingnya strategic investor relations. Kenapa? Karena memang IR tidak bisa menjamin harga saham. Tapi investor relations bisa menjamin distribusi informasi ini bisa menjadi confidence buat investor. Yang ujung-ujungnya memang investor ini buy side ini kan ada yang institusional, ada yang retail yang tadi kita mention, kita sempat bahas. Jadi kalau institusional biasanya itu mereka mendapatkan atau mengkonfirmasi dari analis coverage. Jadi sebenarnya memang dari indikator analis coverage ini menunjukkan bahwa investor relation ini memang sudah ada tapi belum optimal karena dari total 87% masih belum terekspos dengan baik. Tapi dengan adanya pertumbuhan investor retail yang juga meningkat signifikan, kita juga mulai concern dengan media engagement supaya bisa menyampaikan literasi yang juga yang adil dan merata dengan investor retail tersebut. Nah itu dia, berarti kan memang dibutuhkan satu peran IR, kemudian jumlah IR juga yang semakin banyak semakin baik lah bisa dikatakan begitu. Nah, peran asosiasi sendiri bagaimana nih untuk bisa mengembangkan profesi IR ini benar-benar bisa sesuai juga dengan keinginan pasar modal, mematuhi dengan aturan-aturan yang ada begitu dari regulator, kemudian bagaimana memahami juga pentingnya nih keberadaan IR sendiri begitu untuk tadi ada basis investor yang bertambah, kemudian peningkatan informasi yang semakin luas ke masyarakat kita begitu. Mungkin sebelum membahas peran asosiasi ini saya memperkenalkan asosiasinya dulu ya. Sebenarnya namanya adalah Association of Indonesian Investor Relation atau AIR. AIR ini berasal dari kata on air dalam bahasa Inggris yang artinya menyiarkan. Menyiarkan ini adalah KPI dari investor relation untuk mencapai capital market engagement. Nah, jadi sebenarnya AIR ini terbentuk sebagai wadah menampung aspirasi komunitas pasar modal. Tadi saya bilang komunitas pasar modal ini kan untuk membangun capital market ekosistem yang lebih sehat, harus ada peran komunitas pasar modal. Komunitas pasar modal ini luas, tapi kita fokus mungkin di investor relation segmen pada sehari ini ada sell side, ada buy side, ada regulator dan emiten. Jadi sebenarnya ketiga ini harus berkolaborasi karena memang tuntutan untuk proaktif dalam memanage komunikasi yang baik untuk mencapai engagement baik itu di komunitas pasar modal sehingga informasi-informasi tersebut bisa membantu investor mengambil keputusan yang rasional. Tapi tidak hanya untuk investor doang. IR juga harus bisa membawa perspektif investor ke manajemen. Kenapa? Sebagai salah satu pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan pada saat manajemen mengelola going concern-nya perusahaan. Nah, itu ada pelatihan-pelatihan yang diberikan asosiasi kah atau pendampingan juga kah atau bagaimana? Nah, ke depannya diharapkan asosiasi IR ini atau AIR ini dapat berkolaborasi dengan regulator, tidak hanya meningkatkan kompetensi investor relation dari training. Nah, kita juga sebenarnya akan fokus kepada event-event yang menarik seputar investor relation dan juga isu-isu yang ada di pasar modal. Kita akan mengundang sell side buy side untuk bisa sharing bersama asosiasi dan mungkin teman-teman yang IR dari emiten-emiten second to third tier itu menjadi confidence memulai dan mengelola capital market engagement mereka. Nah, lantas tantangan yang paling sering ditemukan begitu apa sih? Kemudian apakah ini sudah dipetakan, kemudian dimitigasikan sehingga nanti akan lebih smooth lagi nih untuk bisa meningkatkan capability dari teman-teman IR sendiri misalnya begitu. Benar. Sebenarnya kalau bicara tantangan, ini juga yang menjadi fokus sekarang regulator dan juga sell-side buy-side dan teman-teman semuanya. Kalau ditanya, tantangan itu pasti adalah kepercayaan investor. Terus yang kedua pasti likuiditas. Kondisi market yang saat ini volatile. Dulu mungkin di saat kita ketemu IR, ketemu investor, 70% itu pasti nanyanya soal company. 30% soal makro atau kebijakan. Sekarang kebalik. 70% kebijakan ataupun makro dan bagaimana makro dan kebijakan ini benefiting us atau threat us. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sudah berubah. Jadi sebenarnya itu yang menjadi
fokusnya kita saat ini. Fokus malah dengan kondisi yang volatile ini, harga saham banyak turun, semua saham murah sekarang. Masalahnya, iya, bisa dikatakan peran investor relation akan semakin banyak ya. Pengetahuan yang harus kita ambil gitu ya. Karena kalau beli murah kucing dalam karung kan juga nggak bisa juga, Mas Pras, kan. Jadi that's why kita butuh investor relations. Ya memang investor relations ini akan berkolaborasi dengan corporate communication yang lainnya, which is itu yang corporate secretary yang under POJK 35 tahun 2014 dan juga media relations dengan pertumbuhan retail yang cukup signifikan di 30 juta SI di saat ini. Nah ini yang menjadi kolaborasi ini tidak hanya berjalan sendiri, bukan fokus di IR aja, tapi di emiten itu di corporate communication-nya, dari aspek regulator CORSEC, dari media relations itu di PR-nya, dan IR itu lebih ke sell side buy side. Nah, sell side buy side ini juga sebenarnya yang membuat istilahnya nge-boosting liquidity dan kepercayaan investor. Karena buy side ini membaca informasi yang dianalisa oleh sell side dengan analysis coverage yang dibuat. Makanya indikator ANR yang saya mention tadi dan 87% belum terekspos dengan baik menjadi concern kita. Nah, diharapkan asosiasi bersama dengan regulator dan juga dengan event-event kolaborasi kita bersama sell side buy side ini membuat IRR ini IRR Indonesia menjadi jauh lebih profesional dan membangun ekosistem pasar modal yang lebih sehat. Nah itu dia, melibatkan institusi lain tidak sih kalau kita tadi ingin mengembangkan dari sisi kemampuan IR kita, karena kan tadi preferensi masyarakat justru bergeser nih, jadi ingin mengetahuinya company saja, makro bahkan ingin tahu lebih banyak, berarti kan ekonomi kita harus kuasai juga dong. Pastinya. Nah itu gimana? Nah makanya kita juga akan di asosiasi kita juga melakukan audiensi bersama OJK, Bursa dan juga Kementerian Keuangan, karena memang mungkin kita juga berkolaborasi dengan Danantara, karena memang kebetulan di asosiasi IR Indonesia atau AIR ini Dewan Kehormatannya adalah Pak Pandu Syahrir, dan juga untuk Dewan Penasehatnya Pak Budi Warsono, itu dia Investor Relation Danantara. Jadi kita memang berkolaborasi bagaimana yang tadi saya mention, kepercayaan investor membaik, liquidity membaik, berarti kita harus bareng-bareng. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh emiten ini bukan insentif, apalagi insentif pajak, tapi yang dibutuhkan adalah ekosistem yang lebih sehat. Ah itu dia. Untuk membangun ekosistem yang seperti apa begitu yang supaya sehat untuk bisa menjaga kompetensi tadi, kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Julius Cesar Samosir, Head of Investor and Public Relations dari PT RMK Energy Tbk dan juga Founder and Chairman Association of Indonesian Investor Relations. Nah, bicara mengenai KPI ini menarik. Kalau kita lihat tadi beberapa hal sudah dilakukan untuk bisa meningkatkan standar kompetensi dari teman-teman IR sendiri dalam menjaga mungkin kompetensinya, kemudian meningkatkan nilai-nilai perusahaan tempat mereka bekerja ataupun berada begitu. Nah ini seperti apa kalau kita lihat begitu ke depannya, tantangannya, kemudian mungkin tantangan sudah kita bahas, tapi kita bicara mengenai standar kompetensinya itu bagaimana? KPI-nya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri investor relation itu bekerja dengan caranya sendiri masing-masing. Belum ada kode etik yang baku. That's why nanti in the long term asosiasi ini dapat bisa menghasilkan kode etik yang memang bisa ada hal-hal yang diseragamkan bersama investor relation. Nah, terkait KPI itu sendiri Mas Pras, jadi sebenarnya seperti yang saya mention sebelumnya, harga investor relation tidak bisa menjamin harga saham. Jadi yang bisa dijamin oleh investor relations adalah distribusi informasi dengan tercapainya capital market engagement. Jadi sebenarnya dari KPI itu sendiri bisa kita lihat seberapa sering, seberapa rutin investor relation atau corporate communication mengupdate investornya, baik itu dari aspek capital market, sell side buy side, dan juga media capital market dari melalui distribusi press release, dari eksekusi, planning, rencana perusahaan dan juga kinerja terupdate. Nah, ini memang menjadi KPI yang cukup baik buat investor relations. Nah, mungkin salah satu aspek tadi yang tadi sempat kita bahas adalah 87 emiten belum terekspos dengan baik. Salah satunya karena indikator apa? Analyst coverage. Memang analyst coverage ini agak chicken and egg.
Jadi biasanya sekuritas pengennya yang liquidity-nya bagus, liquidity-nya bagus. Tapi masalahnya emiten-emiten yang second to third tier itu belum bisa masuk ke tahap itu. Tapi sebenarnya that's why sebenarnya kita perlu creating ekosistem yang baik. Misalnya contoh, emiten itu tidak butuh sebenarnya insentif seperti kayak insentif pajak ataupun insentif apalah untuk mengencourage mereka melakukan capital market engagement. Misal contoh untuk insentif yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem yang lebih sehat, misalnya di Singapura let's say, itu ada insentif yang diberikan oleh bursa untuk sekuritas yang mengcover emiten-emiten yang hidden gem, yang memang yang small to medium market cap, itu kalau mereka cover itu mereka mendapatkan insentif. Jadi dan juga untuk mendapatkan insentif tersebut ya berarti memang company-nya harus fokus ke aktivitas investor relations. Nah, ini memang yang tadi saya mention emang harus semua bergerak untuk membangun ekosistem yang lebih sehat di pasar modal. Karena memang membangun kepercayaan investor yang ujung-ujungnya meningkatkan likuiditas itu bukan pekerjaan harian. Itu pekerjaan jangka panjang dan konsisten. Jadi konsisten distribusi informasi ini menjadi KPI yang sangat penting sehingga misal dalam posisi krisis, kalau kita tetap ada di market atau pada saat kinerja kita turun, kita tetap ada di market, kita menyampaikan ke investor sehingga mereka itu tidak mengambil keputusan yang aneh-aneh, tapi mengambil keputusan rasional alih-alih kondisi market lagi heboh atau volatile gitu. Nah bicara mengenai kemampuan, kemudian kompetensi dan etika profesi lah kalau kita bicara mengenai IR sendiri ini, kita juga mengacu pada standar global kah atau kita sebenarnya di dalam negeri sudah ada acuan juga nih? Mengingat tadi kan sebenarnya perlu ada mungkin roadmap yang akan teman-teman bangun nanti ke depannya. Iya, benar sekali. Pastinya ada karena kita juga sedang berkolaborasi dengan beberapa asosiasi investor relation di regional, baik itu di Europe dan juga di Southeast Asia. Nanti memang kita akan membuat event untuk sharing session apa yang memang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan investor dari beberapa praktisi yang ada di regional. Gitu. Jadi memang ini masih kita bangun, asosiasi ini masih early stage banget. Itu dia. Dan awareness ini perlu kita bangun karena memang gapnya masih tinggi 87%. Itu dia. Gapnya masih tinggi dan kita bareng-bareng untuk bisa membangun mending telat daripada tidak ada sama sekali. Jadi harapannya dengan ada asosiasi ini IR di Indonesia semakin aktif dan kompetensi juga semakin baik. Terakhir harapan dan optimisme Anda dan teman-teman dari IR sendiri begitu ya terhadap profesi public investor relations ini begitu. Mungkin kalau ditanya pesan satu kalimat kali ya. Bangunlah kepercayaan pada saat Anda belum membutuhkan kepercayaan. Kenapa? Karena mostly emiten-emiten menganggap investor relation ini sebagai cost center administratif. Padahal sebenarnya seharusnya investor relation ini harus ada dari awal pada saat level early stage-nya proses IPO. Gitu. Makanya jangan kita baru fokus investor relation pada saat kita mau corporate action. Karena corporate action itu di saat kita udah punya acara. Betul. Pada saat kita misalnya contoh punya acara, kita baru engage di ujung pada saat kita mulai acara, mungkin nggak ada chemistry dari partisipan yang ada di acara kita. Itu dia. That's why makanya pesan saya itu dari asosiasi, mungkin bangunlah kepercayaan sebelum Anda membutuhkan kepercayaan, karena memang ini bersifat pekerjaan yang bukan harian dan long term dan butuh konsistensi. Itu dia. Karena engagement itu akan menuju kepada trust nantinya begitu ya. Kalau memang upaya kita yang terus-menerus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi lah yang baik begitu ya dengan masyarakat investor. Two-way bridge communication. Baik itu dia yang sudah disampaikan. Mungkin satu lagi boleh tambahan dikit Mas. Jadi dari perspektif asosiasi juga, saya ingin mengajak teman-teman IR dari khususnya emiten-emiten big cap untuk bergabung di asosiasi, karena di sini asosiasi menjadi wadah buat kita untuk sharing session dan mungkin kita bisa bersama dengan IR yang memang masih baru dan mungkin dari second to third tier capital market cap bisa menjadi lebih confidence karena kita sharing session bersama. Jadi buat teman-teman yang belum punya, mungkin yang having no idea apa yang harus dilakukan di investor relation, mari bergabung di asosiasi IR karena kita punya
training untuk meningkatkan capability, juga event-event yang menarik lainnya. Dengan Anda bergabung di asosiasi ini, Anda punya red carpet untuk bisa berpartisipasi di setiap kegiatan asosiasi. Oke, berarti membangun investor relation juga ikut membangun pasar modal Indonesia, begitu ya? Benar sekali. Baik, Pak Julius, terima kasih banyak atas informasi dan update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini ya. Siap. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan kebijakan energi tahun 2027, penambahan subsidi versus pemangkasan kuota. Kami segera kembali. Terima kasih.